warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Triasari dengan nomor induk mahasiswa 51704111249 akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Pembahasan yang pertama adalah pengantar dan definisi IMK atau interaksi manusia dan komputer. Pada tahun 1970, mulai dikenal istilah antarmuka pengguna atau biasa disebut user interface, yang juga dikenal dengan istilah man-machine interface atau MMI, dan mulai menjadi topik bagi peneliti dan perancang sistem. Interaksi manusia komputer muncul pada pertengahan 1980-an sebagai bidang studi komputer yang baru. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan berbagai aspek yang terkait. Selanjutnya, latar belakang interaksi manusia dan komputer. Manusia, atau yang biasa disebut sebagai user, ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun awam atau belum tahu sama sekali apa itu komputer dengan komputer itu sendiri. Manusia biasanya tidak tahu menahu dengan proses yang terjadi dalam sistem komputer atau biasa disebut end user computing. Selanjutnya muncul istilah user friendly, WYSYWYG atau what you see, what you get. Selanjutnya, komputer itu mempunyai prinsip input, lalu proses, kemudian output. Yang artinya, input adalah pemberian perintah dari user atau manusia, lalu diproses oleh komputer dan menghasilkan suatu output atau keluaran. Kemudian komputer diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam semua bidang. Pada waktu menggunakan komputer, sebenarnya manusia sedang berdialog dengan komputer, yaitu dengan memberikan perintah dan mendapatkan hasil atau output sesuai dengan keinginannya. Komputer menjadi hebat karena manusia membuat perintah yang dimengerti oleh komputer. Lalu, kunci utama IMK adalah daya guna atau usability, yang artinya bahwa suatu sistem harus mudah digunakan, memberi keamanan pada pengguna, mudah dipelajari, dan masih banyak faktor-faktor yang lain. Unsur penting dari IMK adalah yang pertama, pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer melalui kegiatan, sengkumpulan proses, dan dialog. Yang kedua, berkaitan dengan aspek perancangan atau desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer yang interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena di sekitar manusia. Yang ketiga, berkaitan dengan studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya, bentuk komunikasi manusia dan komputer. Yang pertama, user interface atau biasa disebut antarmuka pemakai. Merupakan bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Lalu, antarmuka yang berkembang dari berbasis tekstual kemudian menjadi berbasis grafis atau graphical user interface, hingga antarmuka yang didukung oleh compiler dan biasa disebut dengan visual programming. Kemudian ada tujuan disusunnya IMK. Tujuan yang pertama, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, semua bidang pekerjaan sudah menggunakan komputer. Jadi, IMK ini
bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer di berbagai bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sistem komputer. Lalu yang ketiga, menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Kemudian ada pentingnya IMK dari berbagai sudut. Sudut yang pertama, sudut pasaran, di mana manusia menggunakan komputer setiap hari. Kemudian, jika suatu produk sulit digunakan, maka pengguna akan beralih ke produk yang lain. Oleh karena itu, komputer itu diciptakan untuk mudah dioperasikan oleh user atau pengguna. Kemudian sudut kemanusiaan, di mana manusia mempunyai kelemahan. Setiap manusia mempunyai kelemahan. Jadi dengan diciptakannya IMK ini akan melengkapi atau menutupi kelemahan manusia. Kemudian kesalahan yang akan mengakibatkan kehilangan waktu, kehilangan uang, atau yang lain sebagainya. Manusia seringkali membuat kesalahan. Oleh karena itu, komputer atau tujuan dibuatnya IMK ini untuk memperbaiki kesalahan yang sering diakibatkan oleh manusia. Kemudian sudut yang ketiga adalah sudut sosial, di mana komputer memberikan sumbangan yang besar dalam kehidupan manusia, seperti pembelajaran anak-anak, membantu pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah, dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang lingkup IMK. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Manusia merupakan pengguna atau user yang memakai atau mengoperasikan komputer. Sedangkan komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware dan software. Komputer itu akan bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh user. Jadi dari manusia dan komputer itu saling berkaitan melalui yang namanya interaksi. Selanjutnya, antarmuka manusia dan komputer. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Antarmuka pengguna ini menggabungkan elemen sistem, elemen pengguna, dan interaksi di antara keduanya. Namun, tampilan antarmuka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peralatan yang memadai. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat interface atau antarmuka. Yang pertama itu user-friendly atau ramah dengan pengguna. Ramah dengan pengguna itu maksudnya antarmukanya itu bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan pengguna itu merasa nyaman menggunakan interface tersebut. Yang kedua itu berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas, dan sering ditiru. Maksudnya itu yang sedang tren, jadi dia itu beredar luas. Jadi di mana-mana itu ada, di berbagai tempat. Kemudian ada pentingnya perancangan antarmuka pengguna yang baik. Yang pertama itu mengurangi biaya penulisan program. Maksudnya, dalam pemrograman antarmuka pengguna grafis, rata-rata 70% itu penulisan program berkaitan dengan antarmuka. Kemudian, yang kedua itu mempermudah penjualan produk.
suatu produk pertama kali yang dilihat adalah tampilannya. Apabila tampilannya menarik, biasanya akan menarik minat orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga itu meningkatkan kegunaan komputer pada organisasi. Dengan antarmuka yang menarik, biasanya pengguna itu akan tertarik untuk menggunakan suatu aplikasi komputer. Kemudian ada bidang studi yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Bidang studi yang pertama ada teknik elektronika atau ilmu komputer. Bidang ini membantu memahami perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam merancang interaksi manusia dan komputer. Jadi, memahami hardware atau software yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada psikologi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang sifat dan kebiasaan manusia yang berbeda-beda, kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah, dan keterampilan motorik pengguna yang beraneka ragam. Lalu yang ketiga ada perancangan grafis dan tipografi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang penggunaan rancangan grafis seperti gambar akan lebih bermakna daripada teks atau tulisan. Lalu ada ergonomik. Bidang ini membahas tentang aspek fisik yang mendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Karena manusia yang bekerja di depan komputer memerlukan waktu yang lama. Jadi, bidang ini membahas tentang aspek yang mendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Lalu selanjutnya ada antropologi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang cara kerja manusia yang kadang berkelompok, baik pada waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa orang yang mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada linguistik. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bidang ini akan membantu dalam menciptakan suatu dialog yang diperlukan untuk komunikasi yang memadai antara user dan komputer. Selanjutnya, ada bidang sosiologi. Bidang ini memberikan pemahaman tentang pengaruh interaksi manusia dan komputer dengan aspek sosial masyarakat. Lalu ada bidang rekayasa perangkat lunak. Faktor ini bisa menciptakan suatu program yang efektif, program yang efisien, dan program yang user-friendly. Bidang selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Faktor ini berperan penting untuk menciptakan suatu sistem yang handal, canggih, dan menyerupai pola pikir manusia. Itu bidang di kecerdasan buatan. Lalu bidang yang terakhir ada multimedia atau biasa disebut graphic design. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dan komputer. Dengan adanya multimedia ini, tampilan suatu sistem akan dibuat lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sumber materi yang saya jelaskan tadi ada di dua link tersebut. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya sebagai acuan. Terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kesalahan dalam penulisan materi yang saya jelaskan tadi.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.